Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari PHP. Kita akan belajar bagaimana membuat pencarian autocomplete atau auto suggest menggunakan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Jadi sifatnya nanti pencariannya seperti halnya di pencarian Google. Jadi dimana kita mengetikkan beberapa karakter saja, nanti akan muncul daftar suggestion kira-kira apa yang cocok dengan pencarian kita. Jadi sebelum kita submit itu sudah ada suggestionnya. Dan contoh lagi yaitu pencarian di Facebook. Jadi ketika kita ingin mencari Facebook seseorang, maka kita cukup mengetikkan misalkan beberapa karakter, misalkan AB, nanti akan muncul misalkan Abi atau Abimanyu dan sebagainya. Jadi kita siapkan dulu yaitu browser untuk menampilkan hasil pencarian, home, dan juga di sini kita siapkan Sublime tempat kita mengetikkan kode, dan kemudian kita nyalakan untuk Sum Control Panel, Start untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke localhost dan kita akan coba memilih database yang sebelumnya saya sudah buat, yaitu belajar PHP, dan sebelumnya di sini ada member. Oke, sebelumnya kita sudah membuat tutorial untuk register dan login logout untuk user dengan PHP, MySQL, dan Ajax. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya bisa lihat di channel Junior Dev. Jadi yang perlu saya buat di sini adalah saya akan klik new di sini, saya akan buat tabel baru dengan menggunakan database yang sama yaitu belajar PHP, dan di sini saya akan namai tabel. Kita akan mencoba untuk mencari nama kota. Jadi kita akan buat form pencarian autocomplete untuk mencari nama kota. Kita akan buat tabel dengan nama kota dengan 4 kolom. Kolom pertama adalah kita isi dengan ID kota, dan kemudian kita pilih integer, lalu kita pilih range value misalkan 8, dan ini sifatnya auto increment, jadi berurutan untuk nomornya. Oke, ini untuk auto increment 8, lalu kemudian ini untuk nama kota. Nama kota kita isi dengan varchar dengan maksimum range atau value yaitu 50 karakter misalkan seperti itu, dan kemudian ini untuk provinsi. Jadi provinsi kotanya itu ada di mana, lalu kemudian kita isi dengan varchar dan kita isi dengan maksimal range yaitu 50. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Jadi untuk keterangan kota kita isi dengan teks, contoh seperti ini. Setelah selesai kita akan coba save. Maka kita akan mendapatkan struktur tabel seperti ini. Jadi ID kota, nama kota, provinsi, keterangan, dan ini sebagai primary dan juga untuk auto increment. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi tabel ini dengan beberapa data. Jadi contohnya saya akan mengisi misalkan nama kota, misalkan Malang, kemudian provinsi yaitu Jawa Timur. Kita akan coba nanti mengisi misalkan 6 kota. Misalkan ini saya isi dengan identitas kota. Misalkan seperti ini, kita akan coba buat dummy text seperti ini. Oke, kita copy, dan untuk kota selanjutnya misalkan Surabaya, provinsi juga sama yaitu Jawa Timur, dengan keterangan sama misalkan seperti itu. Dan kemudian kita akan coba menambahkan baris lagi saat kita ini sisipkan ke dalam database, dalam tabel. Kita akan go. Oke, sudah masuk. Lalu kemudian kita akan isi kota lain, misalkan di Jawa Tengah yaitu Semarang. Ini untuk Jawa Tengah. Oke.
Untuk ID kota kenapa tidak diisi? Karena ini sifatnya auto increment, jadi kita tidak perlu isi. Yang mengisi langsung dari database berupa nomor yang terurut. Selanjutnya setelah Semarang kita isi dengan Solo misalkan. Ini untuk Jawa Tengah juga. Kemudian kita ini paste untuk dummy text-nya, kemudian kita go. Kita akan isi lagi untuk yang selanjutnya, yaitu misalkan Bandung, ini untuk Jawa Barat. Oke, kita paste lagi. Untuk yang selanjutnya misalkan Sukabumi, Jawa Barat. Maaf, ini base-nya gede. Oke, kemudian kita go. Maka yang kita masukkan ke dalam tabel itu ada 6. Kita akan coba lihat. Kita browse. Oke, jadi ada 6. Yang pertama adalah Malang, Surabaya, ini Semarang, Solo, Sukabumi, Bandung. Oke, tapi untuk keterangannya sama, ini hanya sebagai contoh saja, bisa diganti teksnya. Selanjutnya kita akan menuju ke Sublime. Kita akan mencoba untuk membuat tampilan form. Jadi kita akan buat file baru, new file, kemudian kita simpan. Misalkan halaman pertama yang pertama kali diakses yaitu index.php. Ini akan saya ketikkan HTML, jadi template HTML-nya. Kita akan berikan title misalkan suggest kota dengan PHP dan jQuery Ajax. Oke, seperti ini. Di dalam body ini kita akan berikan form. Oke. Form kita kosongi saja karena kita akan menggunakan jQuery Ajax. Jadi kita tidak perlu mengetikkan action dan juga metode post. Kemudian kita akan berikan sebuah div untuk menampung inputannya. Jadi kita akan buat input div. Di dalam input div ini kita akan buat input text. Name-nya sebentar ya, saya hapus dulu. Karena kita menggunakan Ajax, maka kita mungkin tidak memerlukan name. Kita akan buat ID. Misalkan ini adalah ID input pencarian. Oke, kemudian kita akan buat placeholder, misalkan keterangannya adalah cari di sini. Kemudian kita akan buat max length untuk membatasi value yang dimasukkan atau karakter yang dimasukkan, misalkan 40 karakter maksimal. Dan kemudian kita akan menambahkan fungsi dari JavaScript, fungsi atribut dari JavaScript, yaitu sebuah fungsi di mana saat kita sudah selesai mengetik, maka fungsi dari JavaScript akan dijalankan, yaitu menggunakan atribut onKeyUp. Oke. Jadi kalau misalkan contoh buat teman-teman yang belajar Adobe Flash, fungsinya itu sama dengan onRelease. Contohnya seperti itu. Dan di sini kita akan mengetikkan fungsi tertentu di sini. Tapi kita kosongi dulu, kita akan isi nanti setelah kita sudah membuat JavaScript-nya untuk Ajax. Oke, kita akan simpan, save. Dan selanjutnya kita akan buat yaitu untuk mengkonekkan database-nya. Jadi kita akan buat file, kita simpan dengan nama misalkan database.php. Oke. Di database PHP ini seperti halnya di pertemuan sebelumnya, kita akan membuat koneksi dengan memanggil nama username, kemudian server, password, dan database yang dipilih. Misalkan di sini saya akan coba untuk membuat konstanta. Jadi konstanta ini sifatnya seperti variabel tapi tidak bisa diubah nilainya. Dan kita akan memberikan konstanta yaitu db server dengan value yaitu localhost, karena kita berada di
localhost menggunakan SAM. Kalau misalkan servernya dari hosting, kalau kita mengetikkan di hosting itu berbeda. Oke, kita define lagi untuk username. Oke, username-nya adalah untuk default yaitu root. Oke, bisa menggunakan username lain jika teman-teman mengubah username-nya. Dan kemudian kita define lagi yaitu untuk password, db password. Kita tidak isi karena password untuk SAM saya, untuk Apache, untuk MySQL-nya tidak saya ubah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan sudah mengubah banyak, untuk username password bisa disesuaikan. Kemudian kita define yang selanjutnya yaitu db database. Database dengan value tadi database-nya yaitu belajar PHP. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mengconnect dengan memanggilnya menggunakan variabel misalkan koneksi. Jadi akan mereturn value-nya MySQLi connect. Oke. Kemudian pilih untuk servernya, jadi menggunakan db server untuk parameter pertama. Untuk parameter kedua yaitu username, dan parameter ketiga yaitu untuk password. Selanjutnya kita akan memilih database dan kita simpan dalam variabel database. Jadi kita akan MySQLi select db. Oke. Database yang dipilih kita untuk parameter pertama menggunakan koneksi, dan kemudian pilih database-nya yaitu menggunakan define tadi yaitu db database. Oke, jadi kira-kira untuk connect database sudah cukup untuk kodenya. Selanjutnya kita akan menuju ke untuk mendapatkan data tersebut, data dari pencarian. Kita akan simpan dengan nama pencarian.php. Oke, jadi sifatnya nanti adalah apa yang diketikkan dan disubmit di sini akan muncul di pencarian.php. Jadi caranya adalah kita akan buat list. Kita tidak usah menggunakan template HTML seperti ini, tidak usah. Kita akan menggunakan yang namanya elemennya langsung, elemen list yaitu UL, karena kita sebenarnya langsung mendapatkannya nanti untuk hasil pencarian di sini. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil pencarian kita perlu sebuah div menampung hasil pencarian. Kita buat dulu di sini, misalkan sebuah div kosong, div dengan ID yaitu misalkan box pencarian. Oke. Jadi sifatnya nanti apapun yang hasilnya yang ada di sini nanti akan muncul ke dalam sini. Jadi karena kita belum membuat JavaScript-nya, belum menggunakan Ajax, maka kita akan menggunakan cara biasa, cara standar, yaitu ketika ini disubmit maka akan menuju ke file pencarian.php tanpa menggunakan suggest. Jadi langsung menampilkan hasilnya. Jadi ini sebagai demo nanti apakah pencarian tersebut berjalan benar atau tidak. Jadi kita akan buat sebuah list dengan ID misalkan hasil pencarian. Oke. Di dalam unordered list ini kita akan buat PHP, kode PHP-nya di sini. Kemudian kita akan coba include database, include once,
yaitu file dari database.php. Kita akan mengecek seolah-olah ini adalah name-nya. Kalau misalkan kita kasih name nanti di demo, kita asumsikan ini name-nya adalah dicari. Misalkan ini name-nya dicari, ini form-nya misalkan action menuju ke sini pencarian PHP, dan metodenya adalah post. Maka kita akan mencari apakah variabel tersebut ada atau tidak. Kita akan gunakan fungsi iset, kemudian kita isi dengan variabel global post, dan name dari inputan ini itu adalah dicari. Seperti ini. Kita akan demokan nanti, kita akan ketikkan kodenya lebih dulu. Di sini saya akan coba untuk melakukan pencarian, tapi sebelumnya kita akan coba untuk tidak memfilter semua karakter dari string yang di sini dicari ini. Caranya adalah kita akan buat, misalkan ini adalah untuk menampung input pencarian, kita akan gunakan MySQLi real escape string. Oke. Jadi fungsi ini digunakan untuk meloloskan semua string karakter yang masuk ke dalam input. Jadi yang bisa digunakan nanti sebagai SQL statement. Oke, kita akan coba menggunakan koneksi. Karena kita sudah terhubung dengan JavaScript, kita include ke dalam sini. Kita akan gunakan koneksi dari variabel koneksi di database PHP untuk connect. Kemudian string yang dipilih yaitu post dicari. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengecek apakah string tersebut mempunyai length lebih dari 0. Istilahnya minimal satu karakter itu sudah cukup untuk menampilkan hasil pencarian. Kalau misalkan tidak menginputkan sama sekali, maka tidak ada suggest pencarian. Jadi kita gunakan if lagi di sini. Jadi kita akan cari length dari string menggunakan strlen, string len. Jadi string yang dipilih itu adalah dari variabel input pencarian. Kalau misalkan string len ini length dari string itu lebih dari 0, maka akan menampilkan hasil pencarian. Kalau tidak, maka tidak menampilkan hasil pencarian. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat query untuk menselect kota berdasarkan mirip dengan apa yang diinputkan di sini atau mengandung karakter yang ada di sini. Jadi caranya adalah kita akan coba untuk membuat misalkan query pencarian menggunakan MySQLi query. Oke, seperti ini. Yang pertama gunakan parameter pertama yaitu koneksi, dan kemudian selanjutnya kita akan coba untuk select all, jadi mengselect semua dari kota dimana, atau mungkin hanya nama kota ya sebenarnya, tapi nggak apa, gini aja, dimana nama kota like itu mirip. Jadi istilahnya wildcard ya. Istilahnya ini adalah seperti atau mengandung lah, istilahnya mengandung karakter. Misalkan kita akan buat karakter wildcardnya di sini, dan kemudian kita akan isi untuk input pencarian. Oke, tadi saya lupa untuk berikan ini seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu kemudian ini saya isi seperti ini. Oke,
Oke, lalu kemudian saya buat persen lagi. Oke, lalu kita akan kita akan urutkan berdasarkan ID kota. Kemudian kita limit maksimal yang tampil itu adalah 6. Oke. Oke, kira-kira seperti ini sudah benar. Setelah itu kita akan coba untuk menampung ke dalam array. Jadi kita akan coba apakah kita akan cek dulu. Kita akan cek dulu apakah query pencarian ini sudah benar atau belum. Sudah menghasilkan benar atau belum. Kalau misalkan ini benar, pencariannya benar, maka kita bisa menampilkan isinya. Jadi menggunakan perulangan while, dan kita akan tempatkan ini di hasil pencarian itu menggunakan fetch array. Fetch array. Jadi kita simpan ke dalam array dari query pencarian. Oke. Lalu kita akan buat kodenya di sini. Kita akan buat echo, atau mungkin kita akan buat ini tutup HTML-nya di sini. Lalu kita mulai lagi di sini, agar nanti kita bisa ketikkan kode HTML-nya langsung di sini, tidak usah menggunakan echo. Jadi kita akan buat list di sini. Di dalamnya ada href. Oke. Dan di sini ada paragraf, misalkan di sini. Oke. Linknya akan mengarah ke tertentu. Kalau misalkan kita sudah menampilkan daftar kota, kita ingin mengklik kota tersebut, maka akan tampil adalah data dari kota tersebut. Caranya adalah kita akan buat file baru nanti, tapi kita sementara akan membuatkan link di sini. Jadi kita akan tampil data, misalkan .php. Dengan di tampil data ini kita akan select berdasarkan query di hasil pencarian di ID kota di variabel yang ada di address bar. Jadi kita akan gunakan get di tampil data. Ini akan saya isi dengan ID kota. ID kota nanti sama dengan, kita akan buat variabel, kita akan buat PHP lagi, dan di sini akan saya echo yaitu hasil pencarian itu menggunakan ID kota. Jadi nanti untuk tampil data ini kalau diklik nanti misalkan tampil data ID kota 1, maka akan mendapatkan data yaitu Malang. Kalau misalkan ID kota 2 akan mendapatkan data detail Surabaya. Setelah itu kita tutup seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan dapatkan yang kedua, kita akan copy ini dan kita ganti dengan nama kota. Oke, kita paste di sini. Ini akan saya ganti dengan nama kota. Oke. Setelah selesai ini, kalau misalkan query pencariannya ada yang error, jika ini benar, kalau misalkan error kita akan berikan else. Oke, kira-kira seperti ini. Else, maka akan echo itu error, ada kesalahan pada pencarian. Oke, seperti ini. Oke, untuk database tadi ke belajar PHP, kita akan coba demokan. Sebenarnya kalau misalkan kita gunakan Ajax, karena Ajaxnya belum kita buat, jadi seperti ini. Kita akan coba demokan dengan memberikan name, yaitu
dari post tadi. Postnya ini adalah dicari, maka kita gunakan yaitu dicari. Setelah itu untuk formnya kita berikan action menuju ke pencarian.php dengan metode yaitu post. Oke, kita akan coba demokan. Kita akan reload di sini. Kalau misalkan ini saya ketikkan S, maka hasilnya adalah menampilkan nama kota yang mengandung huruf S. Dengan di sini ada 4 kota yaitu Surabaya, Semarang, Solo, Sukabumi. Kalau misalkan ini saya ketikkan SO, maka yang terjadi adalah kota tersebut hanya ada ini Solo. Kalau misalkan BA, nanti yang tampil yaitu kota yang mengandung karakter BA, yaitu Surabaya dan Bandung. Oke. Kalau misalkan suka, yang terjadi adalah dia hanya menampilkan kota Sukabumi seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi untuk pencariannya sudah berhasil. Untuk PHP-nya kita akan lanjutkan di JavaScript. Kita akan hapus untuk name dicari. Oke, teksnya juga. Oke, sementara itu untuk part 1 kita akan selesaikan. Di part 2 untuk Ajax-nya kita akan lanjutkan di part 2. Oke, sekian dan terima kasih.